Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas bantuan pemerintah, yaitu Banpres UMKM Produktif. Nah, jadi untuk Banpres UMKM Produktif ini atau BPUM ini sudah disalurkan mulai dari tahun 2020 ke beberapa UMKM yang telah mendaftar atau yang direkomendasikan. Jadi teman-teman semua, kabar baiknya atau kabar gembiranya itu Banpres UMKM ini bakal dibuka di tahun 2021. Lantas, apa-apa saja kriteria atau syaratnya yang harus teman-teman penuhi untuk teman-teman semua mendapatkan bantuan dari Banpres UMKM ini? Dan apakah untuk teman-teman yang telah mendapatkan Banpres UMKM di tahun 2020 akan mendapatkan kembali di tahun 2021 ini? Simak video ini, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya. Kita bakal ngebahas semua bantuan-bantuan pemerintah yang akan dicairkan ke masyarakat, dan semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lainnya agar dapat memberikan informasi ke mereka sehingga itu menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua. Terima kasih yang sudah subscribe. Aku mau kasih penjelasan sedikit dulu mengenai Banpres UMKM khusus untuk teman-teman yang belum mengetahui ini ya guys. Jadi Banpres UMKM ini merupakan bantuan pemerintah yang dikhususkan untuk para usaha mikro dan kecil di masa pandemi COVID-19. Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop UKM telah menyalurkan bantuan sebesar 28,8 triliun kepada 12 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia dan sudah terrealisasikan dengan lancar di tahun 2020. Nah, Kementerian Koperasi dan UKM menginformasikan lewat akun Instagramnya pada tahun 2020 atau di akhir tahun 2020 bahwasannya BLT UMKM yang 2,4 juta ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hati-hati teman-teman semua yang tidak memiliki usaha namun mendapatkan bantuan Banpres UMKM ini. Di beberapa wilayah itu sudah ada pengecekan pihak tertentu termasuk dari pihak banknya ya guys, itu bakal dicek apakah teman-teman semua memiliki usaha seperti itu ya guys. Nah, penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM ini membantu pelaku usaha mikro sejak tahun 2020 di bulan Agustus sampai dengan Desember. Insya Allah tahun ini ya guys itu bakal dilanjutkan Banpres UMKM ke tahap selanjutnya seperti itu. Nah, jadi kita masuk saja ke kriteria atau syarat-syarat yang harus teman-teman siapkan mulai dari sekarang, sehingga siapa yang cepat mendaftar dan memenuhi semua persyaratannya itu bakal berpeluang besar untuk teman-teman semua. Dan teman-teman yang sudah mendaftar kemarin dan sekiranya memenuhi persyaratan namun belum juga lolos, itu kalian juga berpeluang untuk mendapatkannya itu di tahun ini. Nah, syarat yang pertama itu teman-teman pasti sudah tahu, yaitu WNI. Yang kedua itu adalah mempunyai KTP. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kalian memiliki usaha mikro. Yang keempat, bukan anggota ASN ya guys atau PNS, TNI atau Polri serta pegawai BUMD atau BUMN. Terus yang kelima, kalian tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Jadi kalian pastikan kalian itu tidak menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Oke, kalian pastikan terlebih dahulu. Jika kalian sampai sekarang memiliki kredit KUR ya guys, kredit usaha rakyat, maka seharusnya dari sekarang kalian sudah bisa melunasi agar kalian bisa mendapatkan bantuan nantinya seperti itu ya guys.
Terus yang keenam adalah tidak memiliki saldo di atas 2 juta ya. Jadi saldo kalian itu, saldo dari rekening yang kalian daftarkan itu jangan sampai ada 2 juta, apalagi di atas 2 juta. Karena nanti dalam proses pencairannya itu menggunakan bank penyalur yang kalian daftarkan, sehingga pegawai bank mengecek terlebih dahulu saldo mutasi rekening teman-teman semua. Seperti itu, dan jangan sampai ada juga yang namanya transaksi di atas 2 juta nantinya setelah kalian mendaftar. Jadi setelah kalian mendaftar sampai dengan tahap proses pencairan itu, kalian jangan sampai ada melakukan transaksi di atas 2 juta atau 2 juta. Bahkan saldo kalian pun tidak boleh 2 juta atau di atas 2 juta. Seperti itu ya teman-teman. Terus yang ketujuh atau yang selanjutnya yaitu bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha. Kalian bisa membuat secara offline maupun kalian bisa membuatnya secara online. Kalian bisa lihat di video aku mengenai cara membuat SKU ya guys. Apabila kalian memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah aku sebutkan tadi ya guys, maka kalian bisa mendaftar nanti. Kalian bisa mendaftarnya itu secara offline maupun secara online. Jika secara offline, kalian bisa mendatangi lembaga penyusul. Nah, jadi ada 4 lembaga penyusul yang bisa kalian datangi untuk mendaftarkan Banpres UMKM ini. Yang pertama itu dinas yang membidangi koperasi dan UKM di kabupaten atau kota teman-teman semua. Terus yang kedua itu koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Yang ketiga itu kementerian atau lembaga. Yang keempat itu perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK dan BLU yang mempunyai tugas melaksanakan dana bergulir kepada koperasi usaha mikro kecil dan menengah. Setelah itu, teman-teman akan mengisi kelengkapan data kepada pengusul sebagai syarat untuk daftar BLT UMKM ini. Nah, jadi kalian perlu menyiapkan yang namanya NIK, nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP, bidang usaha dengan menyertakan surat keterangan usaha. Nah, jika diminta ya guys, tapi saran aku kalian siapkan saja. Terus yang kelima itu nomor telepon. Jika secara online pendaftaran Banpres UMKM secara online, kalian bisa cek di video-video aku ya guys, di playlist itu ada Banpres UMKM. Nah, di situ aku telah memberikan link pada kolom deskripsinya. Nah, nanti ke depannya ketika sudah dibuka tahap selanjutnya di tahun 2021, aku bakal nge-share kembali link pendaftaran online di beberapa wilayah yang sudah dibuka pendaftaran online-nya. Nah, jadi seperti itu ya guys, untuk Banpres UMKM ada 2 caranya, yaitu offline dan yang kedua lagi online. Tetapi teman-teman semua, Banpres UMKM ini juga bisa didapatkan dari kalian apabila kalian merupakan nasabah PNM Mekar. Nah, jika kalian merupakan nasabah PNM Mekar, maka kalian juga berpeluang besar untuk mendapatkan bantuan Banpres UMKM ini. Jadi, untuk teman-teman semua yang nasabah PNM Mekar di tahun 2020 belum mendapatkan namanya Banpres UMKM, nanti kalian akan mendapatkannya di tahun 2021. Karena semua itu dilakukan secara bertahap. Ya guys, tidak bisa langsung semua disalurkan bantuan tersebut seperti itu. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat. Boleh kalian share ke teman-teman yang lainnya ya guys, agar dapat memberikan informasi kepada mereka seperti itu. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.